Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi peristiwa menarik dan unik dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Sebagian besar Muslim di Amerika Serikat termasuk sejumlah masjid milik komunitas Muslim Indonesia menggunakan metode hisab dan memulai ibadah puasanya pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 lalu. Sementara yang lainnya masih belum tahu karena masih menunggu sidang isbat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagian Muslim di Amerika Serikat sudah mengetahui kapan hari pertama Ramadan, jauh sebelum taraweh pertama. Imam selalu mengambil rujukan dari Fiqh Council of North America, FCNA, dalam memutuskan jatuhnya hari-hari besar Islam. Fiqh Council of North America atau Dewan Fikih Amerika Utara adalah organisasi fikih beranggota sejumlah masjid di Amerika Serikat dan Kanada yang menggunakan metode hisab dalam menentukan hari-hari besar Islam. Menurut pakar visual Badan Antariksa Amerika NASA, dengan teknologi mutakhir yang dimiliki NASA, mereka bisa memprediksi perputaran bulan hingga ribuan tahun mendatang. If we were going to point a telescope, I could tell you exactly where to point it, but it's still a question whether you would be able to see it. I can predict where the moon will be thousands of years into the future. That's how good our understanding of the motion of the moon is now. The issue becomes the rotation of the Earth, believe it or not. The Earth's rotation is not exactly the same every day. And over long periods of time, it's actually slowing down. Metode ini memudahkan umat Islam mempersiapkan diri, termasuk mengajukan cuti jika hari besar Islam seperti Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari kerja. Namun tidak semua masjid di Amerika Serikat menentukan hari pertama Ramadannya dengan menggunakan metode hisab. Ada yang menggunakan patokan ruqyah, yakni melihat hilal dengan mata telanjang, sehingga mereka belum bisa memastikan kapan tepatnya tanggal 1 Ramadan hingga ada keputusan hasil sidang isbat dari induk organisasi atau afiliasinya baik di tingkat nasional maupun lokal. Seperti Masjid Istiqlal di Sugar Land, Texas. So since we have such a large Muslim community, there's already an organization called ISGH, the Islamic Society of Greater Houston, so that encompasses the entire Houston area, and they usually have their imams and sheikhs already ready to watch the moon. So whatever they end up deciding, we also follow that. Perbedaan rujukan ini karena komunitas Muslim Amerika Serikat tidak mempunyai lembaga resmi pemerintah yang mengatur urusan agama. There is certainly a difference between the Indonesian context and our context because we don't have a state that is considered. We of course have a state, but it's not a Muslim state that administer religious matters. So when you have such a Muslim state that takes care of these religious matters, then people will find it easier to yield to the state's decision. Here, there is no particular entity that would comfortably say we represent the Muslims. Perbedaan dalam penentuan hari Ramadan Amerika menurut ahli fikih bukan isu mendasar yang bisa membatalkan ibadah. I believe it's an excusable disagreement, meaning that we can disagree and not create any sort of contentious environment before the beginning of Ramadan and to try to yield each other. Menurut Imam Al-Hajj, ada kemungkinan tahun ini hasil sidang isbat sama dengan keputusan hisab, yakni 1 Ramadan jatuh pada 1 Maret hari Sabtu, karena tanggal 28 Februari adalah tanggal 29 Sa'ban. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump direncanakan bertemu dengan Presiden Rusia Putin. Meskipun belum dipastikan tanggalnya, namun di jalan-jalan Moskow sudah banyak warga Rusia menyambut baik apa yang mereka anggap sebagai mencairnya hubungan dengan Washington, dan beberapa harapan ini adalah awal dari berakhirnya isolasi negara mereka dari Barat.
Pemerintah Rusia memberikan penghormatan kepada mereka yang telah gugur dalam 3 tahun perang besar-besaran di Ukraina. Kini memasuki tahun keempat, Rusia masih menyebutnya sebagai operasi militer khusus dan mereka memperingatinya dengan berbagai cara, termasuk pameran potret para korban yang gugur. Namun yang menjadi perbincangan utama di jalan-jalan Moskow adalah rencana pertemuan langsung antara Trump dan Putin. Maxim Ilyinov adalah salah satu seniman yang berpartisipasi dalam pameran potret ini. Ia melihat pendekatan Trump sebagai sesuatu yang transaksional namun positif. Trump always says, let's make a deal. It's a business position. And those who make deals do not waste advantages, but they seek to acquire. One can negotiate with him, but he wants money, not bullets. Hubungan antara Moskow dan Washington mencapai titik terendah karena dukungan politik dan militer Presiden AS kala itu Joe Biden pada Ukraina. Namun janji Trump untuk mengakhiri perang dan mengikutsertakan Rusia, tapi tidak dengan Ukraina ke perundingan dan negosiasi damai telah memicu antusiasme pemulihan hubungan. Namun antusiasme tersebut juga diimbangi dengan beberapa suara yang menyerukan untuk menurunkan ekspektasi. Мы помним первое президентство Трампа, когда, в общем-то, против нашей... We remember Trump's first presidency when, in general, massive sanctions began to be imposed against our country as never before. Increased arms supplies to Ukraine began. Much was done to worsen the situation around the Ukrainian crisis and in relations between Moscow and Washington at that time. Warga Rusia yang menentang invasi negara mereka ke Ukraina telah dibungkam di Rusia atau terpaksa mengasingkan diri. Mereka melihat usulan negosiasi Trump sebagai kemenangan politik dan militer de facto bagi Putin. Russia would really like to have working relations with the United States, provided that Russian interests will be taken into account in Ukraine. This is, in fact, Putin's rather ambitious plan, which is no different from the capitulation of Ukraine. Di jalan-jalan Moskow, opini umum adalah bahwa dengan Trump ada peluang terbuka yang mustahil terjadi di bawah Biden. Trump is a more reasonable person, more reasonable, pragmatic. And his entourage, and Elon Musk, and all of them, they are smart people. There was no room for negotiation with Biden. He was hiding the truth and had his own personal interests in Ukraine. In general, to be honest, I don't care. We will win. I don't care about America. I don't care about Europe. Banyak warga Rusia mengatakan mereka ingin melihat perang di Ukraina berakhir dan mereka melihat pendekatan Trump sebagai jalur menuju perjanjian damai yang mereka harapkan tidak hanya mengakhiri perang tetapi juga sanksi serta isolasi Rusia. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Pemirsa, adu mulut terjadi antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang tadinya akan menyepakati penambangan mineral tanah jarang sebagai bagian upaya mengakhiri perang dengan Rusia. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih berakhir ricuh. You don't have the cards right now. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. Pertemuan sedianya akan membahas perjanjian mineral tanah langka Ukraina dan upaya mengakhiri perang. But you're either going to make a deal or we're out. Usai pertemuan, Trump mengatakan lewat media sosial bahwa perjanjian mineral batal. Kata Trump, Zelensky tak menghormati Amerika dan tak siap untuk mencapai perdamaian. Pertemuan yang disaksikan langsung puluhan wartawan Amerika dan Ukraina berubah panas pada menit ke-40 setelah Zelensky mengangkat invasi Rusia terhadap Crimea pada 2014. Wapres J.D. Vance langsung menuduh Zelensky tengah melakukan yang disebutnya tur propaganda. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? Zelensky meninggalkan Gedung Putih tak lama setelah pertemuan dan jumpa pers yang tadinya dijadwalkan akhirnya batal. Sebelum menuju Gedung Putih, Zelensky bertemu dengan sejumlah senator baik dari Partai Republik maupun dari Partai Demokrat. Tak sedikit dari wakil rakyat AS ini mengantisipasi akan terjadi kesepakatan antara Amerika Serikat dan Ukraina terkait perjanjian mineral langka Ukraina. Perjanjian ini mengatur pengelolaan dan kepemilikan bersama dana rekonstruksi pasca perang bagi Ukraina.
Ukraina akan alokasikan separuh pemasukan dari sumber kekayaan alaminya untuk dana ini. Trump menyebut perjanjian mineral ini hal yang bisa mendukung proses pasca perang saat negara-negara Eropa mengirim pasukan pemelihara perdamaian ke Ukraina begitu perangnya dengan Rusia berakhir. I was hoping that this minerals deal, which would be transformative in the relationship, would go over well. I talked to Zelensky this morning. Don't take the bait. Trump belakangan meningkatkan tekanan pada Ukraina untuk mengakhiri perang dan sempat menuduh bahwa Kiev memulai konflik. Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari tahun 2022. Pemerintahnya melakukan negosiasi langsung dengan Ukraina tanpa keterlibatan Kiev atau sekutu-sekutu Eropa, membalikan kebijakan AS di bawah pendahulunya Joe Biden. Lewat media sosial, Zelensky berterima kasih kepada Trump dan bangsa Amerika. Kata Zelensky, Ukraina perlu perdamaian yang adil dan berkelanjutan dan pemerintahnya terus bekerja untuk mencapai hal tersebut. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Friedrich Merz, calon kuat kanselir baru setelah partainya memenangkan suara terbanyak dalam pemilu Jerman, telah mengingatkan bahwa Amerika Serikat tak banyak peduli soal nasib Eropa. Lalu apa makna bagi hubungan Amerika Serikat dengan negara berekonomi terbesar di Eropa ini? Selengkapnya berikut ini. Perang Ukraina dengan Rusia ikut mendominasi pemilu di Jerman yang dimenangkan Partai Konservatif Moderat Kristen Demokrat. Ich wünsche mir, dass die neue Regierung weiterhin Waffen liefert an die Ukraine, dass sie gemeinsam mit den europäischen Staaten dafür sorgt, dass ein großes Gegengewicht zu Russland und jetzt auch zu Trump entwickelt wird. Di bawah Donald Trump, Amerika Serikat mengubah kebijakannya terhadap Ukraina, termasuk menyalahkan pemerintah Kiev atas pecahnya perang. Dalam pidato kemenangannya, pemimpin Kristen Demokrat Friedrich Merz mengatakan bahwa pemerintah Trump tak peduli terhadap Eropa. Ist klar, dass wir Europäer jetzt sehr schnell handlungsfähig sein müssen, dass die Europäer auch sehr schnell ihre eigene Verteidigungsfähigkeit organisieren müssen. Das ist ein Thema, das absolute Priorität hat in den nächsten Wochen. Merz tetap mendukung hubungan kuat antara AS dengan Eropa, tapi sikapnya menunjukkan perubahan signifikan opini di benua tersebut, menurut analis. We are, as Germany, shocked by the end of the, and utterly unprepared for the end of the Pax Americana, the end of America providing security for Europe. And we now find ourselves in a difficult position to organize the transition away from US being the leading provider of security to a more European-driven approach, not just to Ukraine, but to organizing our own self-defense. But Merz has said he's willing to lead on that, and let's see whether we are able to step up. Tapi untuk bisa menanggung sendiri pertahanan, pemerintah Jerman harus beralih kebijakan fiskal. He can agree to joint debt on the European level, which the Conservatives always hated. And he can agree to seizing Russian force assets, which has not been done so far, but should be done soon. He has talked about the UK and France having to extend the nuclear umbrella to Germany as a possible pathway. Kristen Demokrat Jerman meraih hampir 29% suara, sehingga harus membentuk pemerintah koalisi. Satu lagi perkembangan yang juga mendapat perhatian luas adalah perolehan suara dari partai ultra kanan Alternative für Deutschland, alternatif bagi Jerman AfD. Partai ini memperoleh 20% lebih suara dan memiliki kursi terbanyak kedua di Bundestag atau parlemen Jerman. Tapi karena kesepakatan informal partai-partai besar Jerman, AfD tak diajak berkoalisi. Hal yang sempat mengundang kritikan dari Amerika Serikat. Wir halten diese Blockadehaltung für undemokratisch. Sie können nicht Millionen von Wählern per se ausschließen. Selain isu pertahanan, pembatasan migrasi dan pemulihan ekonomi Jerman juga menjadi prioritas pemerintahan baru. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia. Informasi kami lanjutkan. Wacana menghilangkan koin 1 sen alias penny menuai pro dan kontra. Banyak proposal telah dilontarkan mengingat harga produk uang logam 1 sen ini sangat melebihi nilai dari nominalnya sebagai pecahan terkecil dari dolar Amerika Serikat. Lewat akunnya di media sosial Truth Social,
Presiden Donald Trump mengatakan telah memerintahkan Departemen Keuangan Amerika Serikat untuk mengakhiri pembuatan uang kepingan 1 sen, yang dikenal di Amerika sebagai penny. Alasannya untuk efisiensi anggaran. The cost of producing the penny itself is about 3.9 cents or just about 4 cents, which means that for every penny that the United States government prints, we're actually losing money. So it's a net cost to the federal government. This is what President Trump wants to eliminate. He wants to implement cost savings to the government by eliminating the penny from circulation. Akibat inflasi, nilai 1 sen menjadi semakin tak bermakna. Selain itu, pola belanja warga terus bergeser. We rely less and less on cash as now we're moving to a cashless society. People use credit cards and debit cards and so on. So the penny is actually not being used as much because we've moved away from cash. So it doesn't make as much sense to keep the penny around if it's not really serving a function. Proposal mengakhiri pembuatan uang logam 1 sen menuai beragam respons. Ada yang setuju karena jarang menggunakan pecahan 1 sen, ada juga yang keberatan. It's not necessary we need a change for work. Quarters and pennies, everything. Since there are taxes we have to include, most of the price usually winds up with let's say 106 or 107, and then we have to deal with the pennies. Ada kekhawatiran penghilangan uang pecahan 1 sen bisa memperparah inflasi. There's many prices that are listed out there that are $1.99 or end with 99 cents. These prices will now be rounded up to the nearest dollar, which means that most customers will end up paying 1 penny more than they were before, which in effect raises prices for consumers. Prices are hardly ever rounded down. Pengamat juga mencermati bakal ada dampak lain. Another interesting cost is that this increases the demand for the nickel, and the nickel actually costs a lot more to produce than the penny. It's almost 14 cents per nickel produced. So as we increase our reliance on nickels, because they're going to be the smallest unit, it actually is going to increase costs for the government. So it's really not clear how much cost savings the government will realize by eliminating the penny. Koin 1 sen di Amerika Serikat dibuat dari bahan seng dicampur dengan tembaga dan sempat ada wacana untuk mengganti bahan bakunya agar bisa lebih ekonomis. Tapi wacana ini belum ada tindak lanjutnya. Sementara itu Amerika Serikat bisa belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah lebih dulu menghilangkan uang pecahan 1 sennya, termasuk Australia, Kanada, dan juga Selandia Baru. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Lama bergantung pada Tiongkok untuk merakit dan membuat barang elektroniknya, raksasa komputer dan smartphone Apple baru saja mengumumkan investasi besar-besaran secara domestik. Adakah kaitannya dengan tarif yang bakal dikenakan ke produk dari Tiongkok oleh pemerintah Amerika Serikat? Berikut selengkapnya. Raksasa komputer dan ponsel Apple mengumumkan investasi sebesar $500 miliar di Amerika Serikat selama 4 tahun ke depan. Investasi antara lain digunakan membangun pabrik di Houston, negara bagian Texas, untuk membangun peladan teknologi kecerdasan buatan. Investasi Apple di dalam negeri diproyeksikan menciptakan 20.000 lapangan kerja baru. Pengumuman Apple ini tak lama setelah pertemuan pimpinan perusahaan ini, Tim Cook, dengan Presiden Donald Trump. Yesterday I had Tim Cook in the office from Apple. He's investing hundreds of billions of dollars. Apple menjadi salah satu perusahaan besar AS yang baru mengumumkan investasi dan penciptaan lapangan kerja secara domestik. We're going to have a lot of chip makers coming in, a lot of automakers coming in. Presiden Trump sendiri akhirnya meningkatkan tarif atas impor dari Tiongkok, perkembangan yang bisa meningkatkan ongkos produksi bagi perusahaan-perusahaan Amerika yang masih bergantung pada pabrik di Tiongkok. iPhone dan produk elektronik lainnya dari Apple banyak diproduksi saat ini di Tiongkok, yang juga membuat sejumlah komponennya. Tapi dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perpindahan produksi ini dari Tiongkok ke sejumlah negara lain, termasuk Vietnam dan juga India. Sebagian analis mencermati diversifikasi rantai pasok Apple ke Amerika Serikat tak sepenuhnya akibat tarif pemerintahan Trump terhadap Tiongkok. I mean, they are now have been for some years in the process of moving production away from China anyway, pre-tariff. There's still a substantial amount in China, but there's a trend here that's clear, and I think that Apple will continue that.
Tapi dengan investasi di dalam negeri, perusahaan ini mengisyaratkan sinergi dengan prioritas pemerintahan Trump untuk mengutamakan penciptaan lapangan kerja di Amerika. They're just taking the opportunity to use, the press releases to try to just get some more public exposure for a lot of things they were already spending, and obviously align well with kind of a pro-US policy. Selain Texas, investasi Apple juga menjangkau negara bagian Arizona, California, Iowa, Michigan, Nevada, North Carolina, Oregon, dan Washington. Apple juga akan menggunakan chip dari perusahaan semikonduktor Taiwan TSMC yang diproduksi di Arizona. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Di balik kemeriahan Piala Oscar pada 2 Maret di Los Angeles, pusat perfilman dunia di Hollywood tengah berupaya bangkit dari berbagai ujian. Terakhir kebakaran hutan yang menghanguskan beberapa kawasan, lalu bisakah Los Angeles dan California bertahan sebagai pusat produksi film? Dan berikut informasi selengkapnya. Resiliensi Hollywood menjadi salah satu tema besar penyelenggaraan penghargaan Oscars tahun ini, mencerminkan resiliensi industri film menurut seorang kritikus film yang tinggal di Los Angeles, negara bagian California. Survival is the mood this year. Survival will be the theme. Standing up strong here on the heels of the fires in the Palisades in Pasadena, Altadena, the Eden area where I live. I think survival is going to be the theme. Kebakaran besar di sekitar Los Angeles menjadi cobaan terakhir bagi Hollywood, pusat industri perfilman dunia yang sebelumnya terguncang pandemi COVID hingga mogok massal pekerja film dan TV. Serikat Pekerja Teknisi Belakang Layar, International Alliance of Theatrical Stage Employees, disingkat IATSE, menyediakan bantuan bagi anggotanya, termasuk Dutch Merrick, seorang pekerja prop yang rumahnya hangus terbakar di Altadena. It gave us an opportunity to just find some basics and to find some dignity. And the people that have volunteered here have been really inspiring. Di luar bencana alam, pandemi, dan mogok massal, Dutch sendiri sebelumnya sudah kesulitan bertahan. Insentif pajak relatif baru membuat banyak produksi film dan TV beralih ke negara bagian lain, seperti New Mexico dan Georgia. Tapi ia tetap optimistis. There's 100 years of filmmaking in Hollywood. We have generations of people that work at all levels of the film business. Nobody does better what Hollywood does best. If they give us the opportunity and they give us shows that we can produce here, we're going to make that magic happen. Sementara pengurus Serikat Pekerja bersiap mengencangkan ikat pinggang. So there was actually a pause of a lot of productions for about 2 or 3 weeks during the wildfires. In general, the industry is in a contraction period, and it's slow compared to the past 7 years. But this was something we were warned about by the studios. They said they were going to make less product. And so that's what we're experiencing now. Satu indikator beralihnya produksi film ke luar Hollywood adalah di antara 10 film yang memperoleh nominasi Piala Oscars untuk film terbaik tahun 2025, tak satu pun lokasi syutingnya di Hollywood. Film musikal Wicked misalnya direkam di London, Inggris, dan sejumlah pelaku industri perfilman mendesak agar produksi kembali ke California. Menurut survei yang diselenggarakan konsultan ProdPro terhadap para eksekutif perfilman, California bahkan tak masuk dalam 5 besar lokasi syuting film favorit. Para eksekutif film memilih lokasi lain seperti lokasi di Kanada, Australia atau Inggris, juga Eropa Tengah, dan California hanya menempati posisi ke-6. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Luis Ayu, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.